bahwa saya bisa diizinkan Tuhan berbagi berkat kepada semua teman-teman, kawan-kawan sekerja di ladang Tuhan dalam persekutuan Penuai, Belgia. Saya bangga dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah di balik semua ini yang mempertemukan saya dengan ibu-ibu, bapak-bapak, semua teman sahabat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-37 dan 38. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-37 dan 38, demikian bunyi firman Allah. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saya percaya bahwa ayat ini bukanlah ayat yang asing buat Bapak Ibu, saudara-saudara di Belgia dan sekitarnya, di mana kalau kita mempelajari ayat ini seputaran penuaian. Dan memang ini topik yang saya pilih untuk seberangkan pagi ini kepada Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Kita tahu bahwa bagian firman Allah ini dilatar belakangi oleh ketika Tuhan Yesus sedang berkeliling ke kota-kota dan desa-desa dan mengajar, memberitakan Injil, serta menyembuhkan begitu banyak penyakit. Menyembuhkan begitu banyak penyakit dari setiap saudara yang pada waktu itu sedang mengikuti acara pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu menyedot simpati dan perhatian yang begitu luar biasa dari orang-orang pada waktu itu. Karena jelas bahwa kehadiran Tuhan Yesus pada waktu itu, firman Allah berkata, lain daripada yang lain. Pelayanannya penuh kuasa, khotbahnya penuh kuasa, apa yang Tuhan Yesus layani itu selalu memberi dampak kesembuhan, mujizat, pemulihan, sehingga tak terhindarkan bahwa menyedot perhatian begitu banyak. Di bagian yang lain dari Injil, kita tahu bahwa ada sejumlah data yang mengingatkan kita setiap kali Tuhan Yesus melakukan pelayanan, kehadiran Tuhan Yesus itu menghasilkan ribuan massa yang berbondong-bondong mengikuti dia. Walaupun kita harus akui, motivasi orang dalam mengikuti Tuhan ini berbeda-beda. Ada yang mengikuti Tuhan hanya karena lihat mujizat, ada yang mengikuti Tuhan bukan karena dia adalah seorang pengikut, tetapi hanya ikut-ikutan. Tapi saudara-saudara, yang maha mengetahui tentang motivasi seseorang itu hanyalah Tuhan sendiri. Jadi urusan kita sebagai penuai-penuai, sebagai orang-orang percaya yang Allah telah bekerja dalam diri kita melalui Roh Kudus dan firman-Nya, sehingga kita menjadi ciptaan-ciptaan baru yang punya hati, punya beban untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Urusan kita ialah bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan mengatakan tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Makanya ketika mendengar ada penuai-penuai di Belgia yang rata-rata ibu-ibu, ya, dan saya lihat ada juga oma-oma, tapi bagi saya ini luar biasa. Saya memang melayani Tuhan dari muda, dan Tuhan menaruh roh yang begitu luar biasa dalam diri saya, dalam hal bersemangat memberitakan Injil. Maka saya akan lebih semangat lagi kalau saya bertemu dengan ibu-ibu, orang-orang tua yang ternyata Tuhan pakai secara luar biasa
seperti Tuhan pakai Deborah, Tuhan pakai Ruth, Tuhan pakai Maria, dan tokoh-tokoh perempuan lainnya di dalam Alkitab, di mana Allah bangkitkan mereka menjadi alat dalam tangannya demi kepentingan kerajaannya. Dan saat ini, saudara-saudara, saya mau kasih ingat ibu-ibu bahwa ibu-ibu sedang ada dalam gelombang kebangunan rohani, di mana roh Tuhan bekerja melanda orang-orang. Sebab kita tahu, di zaman akhir menuju akhir zaman, itu ada dua hal besar ya, paling tidak ada dua hal besar. Yang pertama akan ada yang namanya krisis yang mengglobal. Dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang, politik, hukum, ekonomi, kesehatan, termasuk virus corona ini bagian dari krisis yang mengglobal yang sedang Tuhan izinkan untuk terjadi di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, firman Allah juga memberi informasi bahwa menjelang hari-hari terakhir, Allah akan mencurahkan rohnya kepada orang tua, orang muda, kepada hamba-hamba, kepada bos-bos, kepada tuan-tuan, tanpa terkecuali. Allah akan mencurahkan rohnya, sehingga ada begitu banyak orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dalam penuaian yang terjadi di zaman ini. Dan saya melihat, saya maupun ibu-ibu di Belgia, maupun saudara-saudara seiman di berbagai belahan bumi, di bangsa-bangsa, termasuk saya ada di LA sekarang, saya melihat semangat dari hamba-hamba Tuhan di LA begitu luar biasa. Dan saya berharap bahwa roh ini terus bernyala-nyala di dalam kehidupan saya dan ibu-ibu sekalian. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, menarik bahwa ketika kita melihat kedua ayat ini, waktu orang berbondong-bondong, Tuhan Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ya, baik tuaian maupun pekerja, ini sebenarnya adalah orang-orang pilihan Allah. Kita tahu di dalam Efesus pasal 1, ayat 3, 4, 5, 6, bahkan sampai ayatnya yang ke-8. Di sana ada keterangan yang ditulis oleh Rasul Paulus, kekasih Tuhan, bahwa akan ada waktu di mana kita akan melihat bahwa orang-orang pilihan itu, atau orang-orang percaya, ketika mereka mendengarkan Injil, mendengar tentang nama Yesus, dan membuat keputusan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka lah itu orang-orang pilihan Allah. Tentu zaman ini saya rasa ya, Bapak Ibu terkasih, bahwa tidak ada manusia yang bisa mengetahui mana orang pilihan dan mana bukan orang pilihan. Ayat itu mengingatkan kita bahwa adanya orang-orang pilihan Allah. Tapi siapa mereka kita tidak tahu. Bagaimana kita mengetahui tentang orang pilihan Allah? Caranya adalah memberitakan Injil. Dalam Roma pasal 10, mulai ayat 13, di sana ada bagian firman Tuhan yang sangat menarik, yang tidak boleh kita lupa. Dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi Bapak Ibu, kalau kita balik ayat ini dari bawah ke atas, dia bilang ketika orang diutus, orang memberitakan firman. Ketika dia memberitakan firman, ada yang mendengarkan. Ketika orang mendengarkan, iman timbul dari pendengaran, dia menjadi percaya. Ketika dia percaya, dia berseru dan diselamatkan. Maka cara untuk mengetahui siapakah tuaian-tuaian itu, siapakah orang-orang pilihan itu, caranya ialah memberitakan Injil. Kalau mereka buka hati dan terima Yesus, kita tahu itulah orang-orang pilihan Allah. Sedangkan
Kalau kita sudah memberitakan Injil ya, tapi orang tetap tertutup, orang tetap cuek, orang tetap keras hati, orang tidak mempedulikan pemberitaan kita. Paulus di bagian yang lain, dalam 2 Korintus 4, ayat 3 dan 4, Paulus berkata, kekasih Tuhan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ulang, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi buat para penuai Belgia, urusan ibu-ibu dan semua tim ialah melakukan pelayanan, melakukan penginjilan. Soal orang bisa bertobat atau tidak bukan urusan kita. Urusan kita segenap hati menyampaikan Injil, sebab ada jaminan dari Tuhan bahwa tuaian memang banyak. Tapi harus diakui, kadang-kadang mutiara Injil itu setelah kita sampaikan bukan jatuh di tanah hati yang baik, bukan jatuh di tanah hati yang subur, tapi jatuh di tanah yang katakanlah berbatu-batu, semak duri, pinggir jalan. Sehingga Yesus pernah berkata, jangan membuang mutiara kepada babi. Tapi sekali lagi kekasih Allah, urusan kita adalah memberitakan Injil. Itu hal yang pertama yang ditekankan di dalam pembahasan kita seputaran penuaian. Dan ingat ya, kekasih Tuhan, kalau kita belajar sejarah gereja di mana ketika selepas hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, lalu Petrus mulai berkhotbah, dan dari khotbah Petrus itu ada 3.000 jiwa bertobat. Dan setelah 3.000 jiwa bertobat atau lahirnya gereja pertama, lalu kita baca selanjutnya dalam buku kedua Dr. Lukas, yaitu Kisah Para Rasul itu, kita mendapati bahwa setelah itu penuaian demi penuaian bertambah-tambah. Sempat ada penganiayaan, sempat ada tantangan, karena memang ikut Yesus tidak mudah. Kita harus pikul salib. Apa itu pikul salib? Pikul salib artinya menderita karena taat kepada Kristus. Menderita karena cinta Yesus. Menderita karena hidup dalam pertobatan. Menderita karena hidup dalam kekudusan. Itu penderitaan yang benar. Dan itu yang disebut dengan salib. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 20, seorang hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Kalau aku tuannya dianiaya, maka kamu juga pasti mengalami itu. Jadi orang Kristen jangan kaget kalau dalam pelayanan kita banyak yang dukung, tapi banyak juga yang cuek-cuek, tidak peduli, itu biasa. Tetapi saudara, di tengah-tengah penganiayaan yang dialami oleh gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul itu, kita lihat bahwa akhirnya jemaat Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 8 dan seterusnya berdiaspora. Mereka menyebar. Sambil menyebar, mereka memberitakan Injil. Siapa yang memberitakan Injil? Bapak Ibu boleh periksa dalam Kisah Para Rasul 8, mulai ayat 1 sampai ayat 4, yang memberitakan Injil bukan rasul-rasul waktu itu. Maksudnya, rasul-rasul tetap, tapi mereka di Yerusalem. Yang berdiaspora atau menyebar, itu jemaat, saudara-saudara. Ternyata penginjilan tidak dimonopoli oleh kaum rohaniawan. Penginjilan juga dilakukan oleh jemaat-jemaat biasa. Jemaat yang bagaimana? Yang dipilih Allah. Jemaat yang bagaimana? Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang bagaimana? Yang telah lahir baru. Jemaat yang bagaimana? Jemaat yang punya beban terhadap jiwa-jiwa. Oleh karena itu, kekasih-kekasih Allah, saya sangat bersemangat. Walaupun kita hanya kenal melalui email, melalui Zoom ini dengan para penuai Belgia, tapi saya bergairah sekali untuk memberi semangat ini kepada ibu-ibu. Maju terus. Saya ingat ya, saya ini bertobat. Lalu setelah saya bertobat itu, memang teman-teman pelayanan saya tuh
Oma-oma, ibu-ibu. Memang paling gampang ya, oma-oma, ibu-ibu itu dipakai Tuhan. Ditangkap oleh Tuhan. Bapak-bapak ya puji Tuhan lah, syukur-syukur. Kalau ini pengalaman saya loh ya. Bahkan di Indonesia, di tempat saya di NTT, di Timor, yang notabene kantong Kristen, itu sulit sekali orang mau bersekutu seperti ini. Sulit sekali orang mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Khususnya bapak-bapak, kaum pria. Bukannya tidak ada loh bapak ibu ya. Ada juga, tapi memang kalau saya harus bilang, lebih gampang ibu-ibu dan oma-oma. Satu kali saya diundang khotbah, selesai saya berkhotbah, lalu yang undang saya itu bersaksi dan dia berkata bahwa dari 5 tahun lalu kami telah mendoakan Pak Mel. Waktu Pak Mel masih nakal, karena seperti ibu-ibu mungkin pernah dengar kesaksian saya ini nakal luar biasa, masuk keluar tahanan, 8 kali saya tusuk orang, mau bakar rumah orang, hidup ancur-ancuran, aduh hidup kotor, najis, jahat. Tapi saya heran, kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal, menjamah saya, merubah saya. Dan luar biasanya, itu terjadi karena ada pendoa-pendoa. Seperti yang Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Mintalah. Nah ini saya mau tekankan lagi. Selain memberitakan Injil, ternyata dalam ayat ini, Yesus berkata, mintalah. Ternyata, sebelum orang memberitakan Injil, hal yang paling ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah mintalah. Mintalah berarti berdoa. Berdoa adalah bagian dari misi. Ingat, Tuhan Yesus bilang kamu harus tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas kamu. Harus berdoa di Yerusalem. Setelah mereka berdoa, mereka dilengkapi, baru mulai mereka bersaksi. Ya, saya membagikan hal sederhana ini karena waktu saya menurut Ibu Ros ya, saya antara 20 sampai 30 menit saja. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau mengingatkan kita memang harus tetap berdoa apapun yang mau kita lakukan. Teristimewa pelayanan, tentu dalam segala hal kita harus berdoa ya. Dalam masalah rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, sakit, penyakit, tantangan, persoalan, dan lain sebagainya, tentu kita harus berdoa. Dan dalam hal berdoa ini, saya mau tekankan beberapa hal. Doa ini, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan itu bereaksi terhadap doa manusia. Dan reaksi Tuhan atau sikap Tuhan terhadap doa manusia itu ada beberapa. Yang pertama, ada doa yang dinaikkan dan Tuhan tidak gubris, Bapak Ibu. Ada. Kenapa Tuhan tidak gubris? Karena yang doa bukan anak Tuhan. Bagaimana cara menjadi anak Tuhan? Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi dengan menerima Yesus, orang menjadi anak Allah. Tanpa menerima Yesus, orang hidup tanpa penebus. Dan kalau dia hidup tanpa penebus, dia masih dijajah atau diperbudak oleh dosa-dosanya. Dan kalau dia masih diperbudak oleh dosa-dosanya, maka Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang atau telinga Tuhan kurang tajam, tetapi yang menjadi pemisah, penghambat antara manusia dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan bersembunyi, Tuhan tidak menggubris doanya. Kenapa? Karena dosa. Tapi ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dosa-dosanya dihapuskan. Doa adalah tindakan datang kepada Allah. Dan Yesus berkata, dalam Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Termaksud berdoa. Jadi saudara, sikap Tuhan yang pertama terhadap doa manusia, Tuhan tidak peduli doa itu kalau yang berdoa bukan anak Tuhan. Kecuali ya, memang perkara istimewa, Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa, yaitu kita tidak bisa mengatur Tuhan. Suka-suka Allah.
Tapi rumus umum ialah bahwa ketika orang menerima Yesus, dosa diampuni, Roh Kudus diberikan kepada orang itu, dan dia mulai diajar untuk bergerak dalam kekudusan, bergerak dalam mentaati Allah, maka saya pikir doa orang ini bisa didengar. Yang berikut, reaksi Tuhan terhadap doa kita sebagai penuai-penuai yang diminta untuk berdoa. Kita harus ingat ini. Yang kedua, Tuhan mendengar doa kita, tapi Tuhan tidak menjawab doa kita. Ada beberapa alasan kenapa Tuhan tidak menjawab, padahal Dia mendengar. Yang pertama, karena permintaan kita itu berbahaya buat kita, atau tidak baik di mata Sang penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Saya kasih contoh ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Saya punya anak masih kecil-kecil. Yang pertama 10 tahun, yang kedua 8, yang ketiga 5, dan istri saya sedang hamil anak keempat. Karena memang saya minta di Tuhan anak 4. Lalu kalau anak saya ini masih kecil-kecil ya, kalau mereka minta sesuatu, sebagai papa dan anak tentu saya dengar. Tapi saya sortir permintaan mereka. Bayangkanlah kalau anak 8 tahun minta motor yang besar. Bapak yang baik dengar, tapi dia tidak akan memberikan. Kenapa? Karena permintaan itu berbahaya. Jadi kadang-kadang sebagai anak-anak Tuhan, ada doa-doa kita yang tidak dijawab, walaupun didengar Bapak Ibu ya, tapi tidak dijawab karena kita punya permintaan itu berbahaya buat kita. Saya bandingkan dengan Yakobus ya. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bukannya tidak berdoa, berdoa. Tapi kenapa? Tuhan tidak menjawab, sekalipun dia dengar. Tapi kalau permintaan kita salah, Tuhan tidak jawab. Yang berikut, ada permintaan kita yang Tuhan dengar, Tuhan mau jawab, tapi Tuhan tunda dulu. Bapak Ibu pernah mendengar kasusnya Lazarus ya? Lazarus yang punya saudara perempuan yaitu Marta dan Maria. Kita tahu bahwa Lazarus ini orang yang dikasihi Tuhan. Dan dia mengalami sakit. Waktu dia sakit, 2 saudara perempuannya, Maria dan Marta, mengirimkan kabar kepada Yesus. Itu kelihatan di Yohanes 11 ayat 3 yang berbunyi demikian. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kabarnya apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ibu-ibu dengar ya, sekalipun Tuhan mengasihi kita, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit. Ini ayat bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Rasul Paulus pernah sakit. Elisa sakit sampai meninggal malah. Itu ada di 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Ibu-ibu harus tahu ini. Nabi Elisa itu meninggal gara-gara sakit. Maksud saya begini, kenapa saya ngomong ini? Kalau ada teman sahabat kita sakit, jangan buru-buru menghakimi bahwa itu gara-gara dosa. Belum tentu. Kita ini yang namanya tambah umur, misalnya kalau ibu-ibu, oma-oma yang ada ya, yang namanya tambah umur ya, kadang-kadang mulai ada sakit-sakit lah. Bukan berarti kita sedang bikin dosa. Ishak tambah tua buta. Yakub tambah, namanya orang tambah umur. Alkitab berkata, lahiriah kita merosot, tapi rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Ya saya perlu tekankan itu karena saya tidak tahu dengan pengalaman ibu-ibu di Belgia. Tapi saya ketemu ada orang yang buru-buru menghakimi orang gara-gara orang itu sakit. Tunggu dulu. Artinya betul, bisa ada orang sakit gara-gara dosa. Betul, tapi tidak semua orang sakit gara-gara dosa. Lazarus ini dikasihi Tuhan, tapi sakit. Tapi yang mau saya persoalkan begini. Waktu mereka kirim kabar kepada Yesus,
Maria dan Marta kirim kabar kepada Yesus. Ayat 6 bilang begini, kekasih Allah. Perhatikan di Alkitab saudara. Yohanes 11 ayat 6. Apakah Tuhan Yesus langsung menjawab? Ayat 6 mengatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini yang saya persoalkan. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ibu-ibu perhatikan. Setelah dia dengar, dia sengaja. Sengaja apa? Sengaja tinggal alias tidak pergi. Ibu-ibu tahu akibat kesengajaan Tuhan Yesus ini apa yang terjadi? Akibat kesengajaannya Lazarus mati. Saudara ingat ini baik-baik ya. Yesus sengaja menunda dan akibatnya Lazarus mati. Tapi akhirnya dia pergi juga. Waktu sampai Maria dan Marta bilang, coba kalau Tuhan datang lebih cepat, saudara kita pasti tidak mati. Jadi inilah manusia ya. Dia mulai ukur Tuhan dengan cara pandang dia. Mulai ukur Tuhan dengan pemikiran dia. Padahal firman Allah dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 mengingatkan kita apa? Rancangan Tuhan dan rancangan kita itu beda. Jalan Tuhan dengan jalan kita itu beda. Setinggi langit dari bumi. Yesus bilang, nanti dia akan bangkit. Mereka bilang apa? Iya, tapi di akhir zaman. Anda bayangkan itu. Tapi setelah itu kita tahu. Akhirnya Lazarus yang sudah dikubur selama 4 hari itu. Dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya, ibu-ibu di Belgia. Andai kata Yesus tidak sengaja, tapi Yesus langsung pergi, maka yang terjadi apa? Kita sepakat, pasti sembuh. Tapi akibat dia sengaja Lazarus mati, dan terjadi kebangkitan orang mati. Mana lebih dahsyat? Sembuh atau orang mati bangkit? Kita juga sepakat, orang mati bangkit lebih dahsyat. Orang mati bangkit lebih spektakuler. Jadi, kalau ibu-ibu, saudara-saudara yang sedang ikuti khotbah saya ini, ada pergumulan tertentu yang kita hadapi. Kita sudah doa, kita bergumul. Dan kelihatannya belum ada titik terang. Tuhan mungkin sedang menundanya. Dan kalau dia tunda, artinya ada sesuatu yang lebih besar yang Allah siapkan bagi kita. Yang ketiga, kenapa Tuhan dengar tapi Tuhan belum jawab? Mungkin ada sabotase setan. Seperti yang dialami oleh Daniel. 21 hari penguasa orang Persia, dalam hal ini pasti setan, untuk mensabotase doa Daniel. Tapi tetap, setan memang punya kuasa, tapi Allah kita maha kuasa. Amin. Allah kita maha kuasa. Yang terakhir, ibu-ibu terkasih, dan saya akan tutup, bahwa ada doa yang pada waktu dinaikkan langsung dijawab. Itu syaratnya apa? Bapak Ibu masih ingat Elia versus 450 Nabi Baal. Elia suruh, ayo persembahkan buat Baalmu. Berteriak, tore-tore badan, panggil dari pagi sampai sore, sampai Elia ejek olok mereka. Apakah mungkin Tuhanmu ketiduran? Apa dia sedang berpergian? Dan waktu giliran Elia, saudara lihat, dia siram itu mezbah dengan air, penuh air. Lalu dia minta Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Langsung dijawab. Api dari sorga menjilat air itu, selesai. Di mana-mana itu. Air kalau kena api, api mati. Tapi apinya Tuhan beda. Api jilat air, rata, selesai. Doa yang dijawab Tuhan adalah doa sesuai kepentingan Tuhan. Sesuai kepentingan kerajaan Allah. Ketika kita meminta jiwa-jiwa. Ketika kita meminta mujizat atau kuasa Tuhan dinyatakan dalam pelayanan kita. Sepanjang itu demi kepentingan kerajaan Allah. Saya yakin Tuhan mau menjawab orang-orang yang memiliki hati seperti itu. Oleh karena itu, kepada para penuai Belgia, kita harus menuai jiwa-jiwa. Dan tuaian itu akan terjadi dimulai dengan doa-doa kita. Dan kiranya beberapa hal sederhana yang saya sampaikan seputaran doa ini mendatangkan berkat,
mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat baru bagi saudara-saudara saya di Belgia. Tetap doakan saya supaya saya tetap semangat, dan kalau Tuhan izinkan, mungkin suatu saat, mungkin kalau Tuhan izinkan, saya akan ada di Belgia ya setelah pas corona untuk kita saling menguatkan di sana. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuan hamba telah bicara atas nama Tuhan bagi semua saudara-saudara seiman di Belgia dan sekitarnya yang sedang mengikuti Zoom ini Tuhan. Bapa, kami tahu tuayan banyak, kami harus menginjil, tapi penginjilan dimulai dengan doa. Setelah berdoa, kami akan bekerja, karena Engkau mengajarkan ora et labora. Berdoa dan bekerja, ajar kami untuk mendoakan apa yang kami kerjakan, dan mengerjakan apa yang kami doakan. Ajar kami berdoa bukan demi kepentingan duniawi, tapi demi kepentingan kerajaan Allah. Kami percaya kalau kami mendahulukan kerajaan Allah, maka kami tidak perlu mendikte Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan punya jutaan cara, miliaran cara, bahkan triliunan cara untuk memberkati hamba dan juga penuai-penuai di Belgia atau seluruh hamba-hamba Tuhan dengan motivasi yang benar di seluruh dunia. Terima kasih banyak Bapak. Apa yang hamba lakukan tidak sempurna, ampuni kekurangan hamba, tapi Allah yang sempurna yang berjanji. Ketika 2-3 orang berkumpul dan sepakat Engkau ada. Hamba percaya Engkau ada di tengah-tengah acara kami. Engkau menjawab kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus, dan hari ini kami mendapatkan kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.